di sop awal, dan Nabi nggak pernah berhenti, dan doanya Nabi manjur. Itu begitu, kayak begitu. Saya tuh dorong kalau umroh gitu, terakhir ngaji kan seringnya di Mekah, di Madinah, keliling-keliling nih. Yang tahun ini tahun berapa itu ya, 7 Maret lah penerbangannya itu, kira-kira jam 5 itu terbangnya, itu tanggal 7 Maret jam 5 sore lah, begitu take off-nya itu nantinya tahun ini. Itu saya bilangin, jangan di halaman sholatnya, jangan. Kalau ngadep Ka'bah mah di Indonesia aja, timbang ngadep doang, ngelihat hotel deket, nggak liatin Ka'bah, sholat mau ngapain? Udah ada di situ. Atau kalau di kita mau di Cipulir, nggak ngelihat, emang juga pugu ya kan, jauh di sono ya begitu. Nyari hotel deket buat tidur doang, bukan pengen lihat Ka'bah. Sholat cuma belakangan aja di lapangan, begitu. Ini nggak benar. Kita jangan sampai nggak begitu. Sop awal tuh, jadi ganjaran yang paling gede tuh sop awal. Ada hitungannya nih, sebelah kanan imam paling gedenya, udah nggak ada lawan tuh. Kanan pertama, bukan kanan terus, kanan tuh bukan kanan aja, sampai masjidnya miring karena kanan banyak. Kanan bukan begitu maksudnya, kanan tuh bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kita lihat tuh kanan kiri sampai full satu sop, tengah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, selesai terus kayak asalam 2 lantai. Yang ini kayak gini, ini sop awal lantai ini nih, imamnya kan di sini, imamnya ini di sini. Nah ini ganjarannya, ini berapa baris ini nih, ini nih sampai belakang nih, anggap deh kira-kira 15 biar gampang, atau 20, saya kurang paham. Ini berapa ini? Anggap 15, begitu aja dah. Ini ke-16-nya. Ke-16-nya gitu. Kan deket imam. Iya, tapi enggak selantai sama imam, begitu. Dikit ganjarannya, biar kata deket. Masih gedean yang di belakang sono karena sejajar. Tuh begitu ganjarannya. Diatur, kalau masjidnya lantai bawah begitu, nah lantai 2 dikitan, kalau masjid lantai 2, lantai bawah dikitan, gedean di sini. Gua yang dikit aja cepat pulang, sendalnya cepit, itu merek Swallow, itu juga pakai peniti belakangnya bawahnya, mau ngapain pakai gitu-gitu. Ini penting, nggak apa-apa. Apatah lagi kita umurnya udah senja. Dulu-dulu banyak umur kita yang udah terbuang sia-sia. Kalau kita nggak mau ngambil ganjaran kayak begini, lumayan, mau ngapain hidup kita di dunia? Kan lumayan nambah-nambah ganjaran, gede ganjarannya. Begitu. Jadi udah penuh sop awal, dikasih rahmat oleh Allah, baru ke sop 2. Kayak air aja, air itu akan mengalir kepada yang terjauh atau terdekat dulu air ngalirnya, begitu Kalau saudara pengen bagi air kekuasaan, ada orang lain, ada anak, milih siapa? Anak, ya jangan disalahin kalau milih anak. Begitu. Itu mau disalahin milih anak, karena yang dekat gitu. Tuh kayak begitu saudara.
Jadi kayak begitu rahmat Allah tuh, dari mulai imam menuju sop awal kanan kiri sampai penuh. Jadi kalau kita mau baris sholat, lihat, apalagi depannya kosong, aduh enak banget. Datang telat ganjaran gede, cakep. Yang kayak begitu tuh cakep namanya, begitu gitu, cakep. Yang kayak begitu penting. Ini ganjaran. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akharuna ay anis safil awal hatta yuakhirahumullah. Ada orang sholat ogah mau di saf awal, mundur lagi. Ada temennya, abang aja, dia mundur lagi, abang aja. Yang model begini pada akhirnya rezekinya diseretin, anaknya darah susah belajarnya, kurang nurut, terlambat nurutnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita terlambat barisnya dalam sholat. Dampak kita sholatnya mundur-mundur, akibatnya rezeki kita juga makinan mundur. Untung apa rugi itu? Rugi. Ulah siapa? Jangan nyalain Allah. Jadi minum obat, lalu kemudian minumnya kelapa muda, enggak sembuh. Kenapa emang? Enggak nyambung, iya, minum obat begitu. Sholat duha pengen rezekinya banyak, namanya minum obat, sholatnya mundur, kagak nyambung. Jadi jangan, tapi juga jangan sampai ngeganggu orang. Itu mentang-mentang dia orang situ, kata dia jagoan, lu kagak tahu gua akam sih, anak kampung sini, kata dia. Orang udah di sop awal main diseret aja, gitu. Gua itu namanya idain, nyakiti orang. Nih enggak begitu, enggak. Salah lu ngapa datangnya telat. Kalau pengen cerdas, datang telat tapi pengen di depan, gampang. Taruh sejadah di depan, gelar sejadah, tulis orangnya lagi di toilet. Toilet mana? Toilet Cipulir PD Pasar Jaya. Ya Allah, datangnya telat, tahu-tahu di depan. Ini cerdas. Udah, apa bahasa Betawinya? Nyidekin namanya. Iya, apa? Ngidekin, baik, ngidekin tuh, cup kata orang Jawa. Itu begitu, kasih tempat sama dia, itu begitu. Jadi datangnya telat juga udah ada posisi, udah ada, cakep dia, kayaknya udah ngaji malam Kemis tuh. Dia udah pakai sejadah aja, nggak apa-apa. Begitu, kayak begitu. Kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akharuna ayanis safil awal hatta yuakhirahumullah ay an fadlihi wa rahmatihi. Tidak henti-henti, yakni selalu sekelompok orang sholatnya mundur lagi, minggir sampai akhirnya dipinggirin dari rahmat besar dari Allah. Akhirnya hidupnya banyak rada oleng, puyeng, jalannya gontai. Kenapa bang jalannya gontai?
darah rendah? Bukan, dana rendah. Kata dia, penyebabnya karena sopnya mundur-mundur. Jangan salahin Allah. Upayakan kita sholat tuh mengejar sop awal. Insya Allah ta'ala barakah. Kalau ada orang melototin, lu ngapain di sop awal? Siapa lu? Ini masjid engkong gua. Enggak ada urusan sama engkongnya. Justru mestinya cucunya lebih dulu. Begitu. Ini karena tadi kosong. Kalau ente mestinya lebih dulu. Begitu. Sop awal penuh, baru sop dua. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sofil muqaddam. Tuh begitu hadis kita ini. Allah dan malaikatnya memohon ampunan kepada mereka yang sholat di saf awal. Malaikat keselama kita di saf awal. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Kita lagi sholat mikirin Fatihah ruku. Malaikat enggak berhenti mintain ampun dosa kita. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang dia sibuk mikirin ibadahnya. Ada malaikat sibuk mikirin supaya dosa dia habis. Ini luar biasa dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah Islam punya ajaran, berkah hidup kita. Apa yang kita mau cari kalau bukan berkah? Cakep. Begitu. Jangan kita kata gua bukan ustadz. Enggak, bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai, untuk muslim yang mengerti ganjaran besar. Tapi kalau kita datangnya telat, ya lihat-lihat, jangan kita main langkain leher orang aja diinjak-injak. Oh depan kosong, boleh kita permisi gitu karena depannya kosong. Begitu. Tapi kalau depannya udah penuh, jangan. Ada orang kata gua di Mekah dilangka-langkain sama orang Arab. Iya karena dia ngerti depannya kosong. Cuman ngelangkahinnya aja yang kurang bagus. Emang adatnya begitu orang Arab. Kita mau jangan begitu. Main langkain aja begitu. Langkain mana kagak pakai CD lagi sarungnya masuk. Ya Allah, jangan. Kita nggak usah kayak gitu-gitu. Ini penting ajaran agama ini. Penting. Bahkan Imamun Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah menyampaikan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan sampai 3 kali bagi umatnya yang selalu sholatnya di shaf awal. Nabi angkat tangan, ya Rabb ampuni itu mereka umatku yang sholat di shaf awal sampai 3 kali, di shaf 2 sekali, shaf 3 enggak ada doa spesial dari Rasulullah, enggak ada. Ini fadilah shaf, ganjaran jamaah udah tuh kemarin. Taharap ini pentingnya berjamaah tuh ganjarannya banyak dari berbagai sisi-sisi ganjar. Jadi itu kayak begitu saudara, keuntungannya. Ada kita bilang itu orang apa, orang tuh cingkrang datang belakangan baris di depan. Bukan salah dia, salah kita. Ngapa kita nggak mau di depan? Ada orang di depan disalahin mulu sama kita. Ini namanya bukan usul tapi usil. Apaan? Usil. Ditempatin kagak, orang nempatin ngomel aja. Begitu. Maka kita dulu
Kalaulah kita bikin tulisan di masjidnya bagian apa namanya nih, IT apa namanya lah, utamakan sop awal, begitu. Begitu. Kereta aja begitu, utamakan wanita hamil di depan. Kata kita, emang juga begono, emang ada wanita hamilnya di belakang. Gitu. Ruku juga susah. Emang juga begitu. Begitu, pokoknya wanita hamil di depan. Begitu. Yang pakai pici di atas. Di mana? Emang juga begitu. Yang pakai sendal di bawah. Itu normal. Nah, ini peraturan ngawur. Enggak, emang begitu. Kalau sendal di atas miring, itu tempat pici pala. Begitu. Ini aturan agama. Jadi kalimat-kalimat itu harus diperhatikan. Begitu ya. Ala kulli hal hadirin, betapa di dalam sholat berjamaah itu banyak nilai-nilai kebaikan yang amat sangat luar biasa. Yang tadinya kita nggak ngerti wiridan sholat, gara-gara kita berjamaah bisa baca la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirni minan nar, subhanallah. Tadinya kita sekolah juga kagak, madrasah kagak, orang dulu sebut sekolah Arab kagak gitu. Udah pernah makan bangku sekolah? Belum, kata dia. Emang juga belum, yang makan bangku sekolah raya gitu. Apaan? Raya, bener nggak? Iya, begitu. Jadi, tapi bisa gara-gara wiridan berjamaah. Yang tadinya nggak ngerti sholat jadi ngerti. Ini barakah berjamaah. Barakah berjamaah. Jadi fadilatul jamaah ini amat sangat luar biasa. Bukan sekadar 27 derajat, banyak sisi-sisi yang lain yang diajarkan oleh agama terkait dengan nilai luhurnya sebuah berjamaah. Shaf awal adalah shaf yang punya nilai amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Ini diatur dan dikelola oleh agama, ditata dengan benar. Kalaulah berjamaah itu ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan, yang di depan laki-laki dewasa, baru anak-anak, baru perempuan. Kayak begini udah cakep dah tuh. Jangan sampai kalau kita taraweh masjidnya, musolanya dibagi dua. Paham nggak dibagi dua tuh? Ini separuh dari belakang ke depannya perempuan mau di belakang. Begitu, perempuan mau di belakang. Begitu. Jadi ini ditata. Agama ini indah. Ajaran Rasulullah itu indah, tinggal kita pelan-pelan sempurnakan ajaran ini demi mengikuti Nabi sedikit demi sedikit supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau Allah udah pandang cinta sama kita, jangankan yang kita minta, yang kita kagak minta juga bakal diberi. Tapi lah kalau Allah tuh gedek sama kita, borong gak minta aja dicuekin. Maka mari kita berupaya setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, pelan-pelan mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Baik. Sebentar, Waalaikumsalam.
Ya. Ya. Pertanyaan tentang sholat masih ada di masyarakat untuk menghormati ustadznya lah atau kiai, walaupun di belakang akhirnya silakan dulu di depan persis di belakang imam kanan. Itu dalam rangka menghormati ataukah memang ada lain? Disalahkan dalam agama. Jadi yang disuruh kayak begitu menghormati kalau ada ayam sepotong. Ini ada ayam sepotong nih di depan kita, ustadznya belum menghormati ustadz. Ustadz aja dulu. Itu ajarannya al-itharu fil qurabi madhmumun, mendahulukan orang lain, urusan surga dicela oleh agama. Kalau urusan dunia dipuji, ada makanan, itu begitu. Kalau makanan enggak, ustadznya belum makan aja dia makan duluan. Ini sih bukan menghormati, ini kayak begini nyeksa. Jadi enggak salah, bukan begitu. Wong Nabi yang ngajarin menghormati itu pada urusan dunia, urusan ibadah tidak ada. Semuanya rebutan pengen duluan deket Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu, salah. Ada yang alasan kalau memang kata Anda bisa. Pokoknya ndak ada alasan, si ustadznya aja suruh datang duluan. Begitu nggak ada begitu tuh. Itu salah. Kalau urusan agama harus kita duluan. Begitu. Jadi pengen masuk surganya ustadz dulu apa kita dulu? Hah? Lah kita dulu kayak begitu. Makanya kenapa rezekinya seret, si ustadznya rezeki banyak, ya karena dia datang belakangan duluan. Nah, pantas saja. Itu masalah kita begitu. Didandani yang kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya, Pak. Kenapa? Baik. Bagaimana kalau kita berdua, karena kita sekarang punya istri, ya atu begitu, maka di belakang barisnya istri mah di belakang walaupun satu begitu tuh. Enggak di kanan, enggak. Iya, enggak kalau istri. Nah, kalau ada anak, istri, saya minta 3 orang. Begitu ya. Dia depan, nah kanan kiri, nah tuh, iya betul tuh, ente lempeng pantatnya, ente lempeng itunya. Nah, saya ambil contoh, ini bininya, gitu, ini lakinya, begitu. LGBT enggak contoh, ente orangnya suka kesinggungan, begitu, bukan, ini contoh, ini bininya cewek. Bini ente cewek, ini anaknya yang kecil laki, barisnya kayak begitu tuh nyilang, karena laki dia di kanan. Ya kalau anaknya banyak ya isi normal dah gitu. Kayak ginilah cara barisnya. Ini suami, ini anak laki yang kecil 7 tahun ke 8 tahun, ini bininya. Begitu cara barisnya, kok begitu. Wallah a'lam. Iya dengan sendirinya, iya lurus begitu, iya itu aturan Nabi itu atur. Jadi coba itu hebatnya Nabi, 23 tahun ngurusin negara, ngurusin sholat keburu, ngurusin segala macam tuh Nabi, keburu hebat, begitu hebat Rasulullah. Oh baik, udah. Oh iya baik. Iya baik. Iya udah. Makasih ya yang nanya. Iya.
Jadi bagaimana kalau meninggal dalam perut? Dilihat. Kalaulah kemudian dia belum ditiupin roh, semacam apa? 2 bulan umurnya, segumpal darah, gumpal aja, ini dibungkus, dikubur. Kalau kemudian udah ditiup roh 4 bulan ke atas, udah ada bentuk orang, udah 4 bulan ke atas, udah ada mukanya, udah ada apa gitu, walaupun belum sempurna. Nih yang kayak begini nih, begitu namanya nafur ruh. Udah 4 bulan ke atas, ini kayak orang dewasa, kayak orang dewasa, kayak orang dewasa, begitu, kayak orang dewasa, begitu. Kalau cuman ada muka doang, belum rapi semuanya, leher belum, cuman baru 1, gurat-gurat ada, jangan sholatin. 3 doang tuh, mandikan, kafanin, kubur. Kalau udah 6 bulan, kayak orang gede, percis. Kalau udah jadi orang, jadi orok begitu, tinggal nunggu lahir doang, ini kayak orang gede. 4, dimandikan, kafanin, sholatin, kubur, begitu caranya, begitu. Apalagi kalau udah lahir, mati, itu udah lahir. Apalagi orang dalam perut aja kalau udah 6 bulan ke atas, 4, kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu. Oh ya, kitab. Man, kitab ini berapa harganya, Man? Kira-kira. Oh iya.